Shalom, perkenalkan nama saya Maria Theotias, NIM 1.01.2022.0073, kelas B semester 2, Prodi Pak, UAS pengantar Teologi Sistematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Alkitab, Allah, Kristus, Roh Kudus, manusia, dan gereja, dan juga merefleksikan kelompok mahasiswa di kampus dan juga kelompok pemuda di gereja. Yang pertama, Alkitab. Alkitab adalah kitab suci orang Kristen atau buku pegangan hidup orang Kristen yang terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab terdiri dari 66 kitab, yaitu 39 dalam Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru. Sesuai pokok dan gaya penulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dikelompokkan menjadi 5 anggota utama, yaitu yang pertama kitab Taurat 5 kitab, yang kedua kitab sejarah 12 kitab, yang ketiga kitab puisi 5 kitab, yang keempat kitab nabi-nabi agung 5 kitab, dan yang kelima kitab nabi-nabi kecil 12 kitab. Sementara pengelompokan bagi Perjanjian Baru merupakan yang pertama kitab Injil 4 kitab, kitab sejarah 1 kitab, kitab surat rasuli 21 kitab, kitab wahyu 1 kitab. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab memiliki sifat-sifat dari Allah, yaitu yang pertama, kitab suci tidak dapat keliru. Yang kedua, kitab suci adalah syarat mutlak. Yang ketiga, kitab suci berkuasa. Dan yang keempat, kitab suci adalah terang. Dan yang berikut, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah dan yang kita percayai. Dia adalah pencipta dan penguasa, pemelihara tunggal dari segala sesuatu yang dihubungkan dalam Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Makna bait Allah terdapat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 hingga yang ke-17. Bagi orang percaya masa kini adalah yang pertama, orang percaya masa kini patut hidup dalam kesatuan. Yang kedua, hidup dalam penyembahan, hidup dalam kekudusan sebagai bait Allah rohani. Orang percaya masa kini patut hidup dalam kekudusan yang sejati. Yang ketiga, dalam pelayanan. Pelayanan adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang dapat percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan karunia atau talenta yang dimiliki. Dan yang berikut adalah Kristus. Kristus adalah batu penjuru bagi orang beriman atau orang percaya, meskipun kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus. Kristus adalah daging yang dikenakan oleh Roh Tuhan. Makna Kristus secara sederhana, frasa di dalam Kristus berarti dalam konteks Kristus atau dalam hubungan dengan Kristus, artinya semua pikiran, rencana, tindakan, dan aktivitas Allah di dalam penciptaan dan keselamatan manusia semuanya berada dalam konteks Kristus. Jadi pengikut Kristus berarti berusaha menyesuaikan tindakan, perilaku, dan kehidupan kita dengan apa yang dijalani Juru Selamat Yesus Kristus. Dan yang berikut adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah penolong setia umat manusia yang beriman kepada Yesus Kristus. Adapun 3 tugas utama Roh Kudus, yaitu penolong, pengasih atau penghibur, dan juga pembela. Yang berikut manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah dari debu tanah, yang segambar dan serupa dengan Allah, yang dibekali dengan akal dan pikiran. Karena sebagai manusia cukup dapat merencanakan dan bertindak, akan tetapi takdir Tuhanlah yang menentukan. Karena takdir Tuhan tidak semua mutlak bagi apa yang direncanakan manusia terlebih dahulu. Oleh karena itu, apa yang terbaik menurut manusia belum tentu itu yang terbaik buat kita menurut Tuhan. Namun apa yang Tuhan beri untuk kita, itulah yang terbaik. 6. Gereja. Gereja bukanlah gedungnya, melainkan gereja adalah orang-orangnya. Gereja juga merupakan tempat perkumpulan atau lembaga penganut iman Kristen. Sifat gereja atau sifat satu gereja artinya gereja mengerahkan tujuannya hanya pada satu tujuan, yaitu kerajaan Allah. Yang berikut,
membuat refleksi tentang kelompok mahasiswa di kampus. Dalam kelompok mahasiswa di kampus, masih banyak mahasiswa yang lalai dalam kegiatan rohani di kampus. Yang berikut kelompok pemuda di gereja. Dalam kelompok pemuda di gereja, masih terlihat banyak pemuda yang kegiatan rohaninya tersendat atau tidak berjalan dengan baik. Dari refleksi di atas dapat saya membuat kesimpulan bahwa kelompok ini harus lebih didekatkan dengan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom.